Umat beriman yang terkasih, hai, jumpa lagi dengan saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap menaati protokol kesehatan. Kita berjumpa dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Cerita kebijaksanaan malam hari ini berkaitan dengan cara Allah menjawab doa-doa kita. Ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang tinggal di sebuah kampung. Taruhlah nama anak itu Betus Gilo. Orang tua Betus Gilo amat miskin dan harus memberi makan 6 anak. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dan anak-anaknya tidur saling berhimpitan. Pada suatu hari, Betus Gilo mendengar ibunya berkata bahwa ia akan memiliki bayi lagi. Ia hamil. Itu berarti Betus Gilo akan mempunyai adik lagi. Hal ini menggelisahkan hatinya dan juga menggelisahkan orang tuanya. Mereka bingung di mana lagi bayi itu nanti akan hendak tidur, karena tidak ada satu ruangan pun yang tersisa di rumah mereka itu. Belum lagi perlengkapan bayi dan seterusnya. Tidak lama setelah itu, pada suatu hari, Betus Gilo pergi ke sekolah. Ia melihat seorang pedagang menjual balon-balon. Terpikir olehnya untuk mengejar orang itu dan membeli sebuah balon dengan uang jajannya. Setelah membeli, hari itu Betus Gilo bolos sekolah. Ia pergi keluar kampungnya ke sebuah bukit kecil. Di situ dia duduk di rumput dan mengikatkan balonnya pada tas sekolahnya. Lalu ia mengambil pulpen dan kertas. Lalu Betus Gilo mulai menulis sepucuk surat kepada Tuhan. Begini suratnya. Ya Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, dalam beberapa minggu lagi keluarga kami akan mempunyai seorang bayi lagi. Kami sudah berjumlah 6 orang anak dan hanya memiliki sebuah rumah yang kecil. Tuhan, bantulah kami untuk bisa mendapatkan beberapa selimut untuk bayi yang baru lahir nanti itu, dan sesuatu untuk bahan kasur. Semuanya itu bisa berupa barang bekas, tidak apa-apa. Lalu di bawah suratnya ditulis, saya hidup dan tinggal di kampung Radam. Hormat saya, Betus Gilo. Kemudian Betus Gilo melipat suratnya, mengikatnya ke tali balon dan melepaskan balon tersebut ke udara. Betus Gilo memandang balon yang terbawa angin itu hingga balon itu tampak sebagai satu titik kecil di langit. Hari-hari berlalu. Betus Gilo menunggu jawaban atas suratnya. Namun sepertinya
tidak ada sesuatu pun yang terjadi sampai 4 minggu berlalu. Ketika itu seorang pembawa surat datang dengan membawa bungkusan besar yang ditujukan untuk Betus Gilo. Ayah Betus Gilo itu berdebat dengan pembawa surat itu. Mungkin surat dan paket ini salah alamat. Bungkusan itu bertempelkan sebuah kampung yang jauh dari kampungnya. Lalu bapaknya mengatakan, kami tidak kenal siapa-siapa di kampung itu. Taruhlah kampung Rowido. Kembalikan saja. Tetapi pembawa surat dan paket itu mengatakan, saya tidak bisa mengembalikan karena tidak tertulis alamat pengirim dan namanya pada bungkusan ini. Ketika melihat bapak dan pengantar surat dan paket itu berdebat, lalu Betus Gilo menyelah dan berkata, lebih baik kita buka bungkusan ini untuk melihat apakah isinya untuk kita atau bukan. Maka mereka membukanya. Dan para saudara dan saudariku, bungkusan ini ternyata penuh dengan pakaian bayi bekas, tetapi masih bagus dan bersih. Ini suatu mujizat. Dengan demikian, mereka mengerti, Betus Gilo mengerti bahwa bingkisan itu dikirimkan untuknya. Dan tukang pos itu pergi dengan lega. Melihat hal itu, Betus Gilo menghilang dan pergi ke puncak bukit kecil itu di luar kampungnya, memandang ke arah langit dan berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan yang telah mengabulkan doanya. Para saudara dan saudari yang terkasih, inilah yang sebenarnya yang dilakukan Allah untuk menjawab doa Betus Gilo. Ketika Betus Gilo menerbangkan balon dan suratnya, ada seorang pria tua sedang berjalan-jalan. Taruhlah namanya Bapak Pemurah yang baik hati. Dia melihat balon yang kempes terletak di sisi jalan dan terdapat catatan yang terikat pada tali balon tersebut. Ia mendekat, memungut catatan itu dan membacanya. Dorongan hatinya yang pertama adalah melemparkan catatan itu, karena toh dia tidak kenal siapa yang mengirimkan itu dan kenapa harus repot dengan hal itu. Tetapi menurut kata hatinya, Bapak Pemurah yang baik hati itu kemudian tersenyum dan memutuskan, syukur pada Allah, ternyata saya yang dipilih Allah untuk memerankan dirinya dalam kehidupan seseorang anak yang bernama Betus Gilo di kampung Radam. Maka saya akan mengabulkan permohonannya. Saya akan menyiapkan barang sesuai yang diperlukannya. Para saudara dan saudari yang terkasih, jadi Bapak Pemurah yang baik hati ini melakukan apa yang diminta oleh catatan kecil itu dan mengirimkan bungkusan tanpa alamat pengirim. Saudara dan saudari yang terkasih, melalui cerita kebijaksanaan ini, saya mau mengatakan, kadang kita mengalami situasi seperti anak Betus Gilo ini dan keluarganya. Maka pesan untuk kita adalah jangan pernah putus asa untuk berdoa. Jangan jemu-jemunya, berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Karena Tuhan pasti tahu dan dalam kemahakuasaannya mampu menjawab doa kita.
Di sisi yang lain, Tuhan juga memanggil dan memilih kita untuk memerankannya dalam kehidupan orang lain sebagaimana Bapa Pemurah yang baik hati ini. Marilah di tengah kesibukan tugas dan pekerjaan kita, mari kita memerankan Allah dalam kehidupan sesama kita dengan keluar, peduli, dan berbagi. Bantuan, kepedulian, dan kasih kita sekecil apapun sangat berarti bagi sama saudara kita yang memerlukannya. Jadilah tangan-tangan kasih Allah bagi sesama kita. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.